Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Rizky Samrina Rumania. Dan aku Muhammad Afan Masakro. Kami dari kelompok KKN 153. Kami akan menjelaskan tentang seks edukasi pada usia dini. Ya, apalagi manusia ini sudah terbagi menjadi Dua. perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi dua bagian, laki-laki dan perempuan. Kenapa sih manusia harus dibagi menjadi laki-laki dan perempuan? Nah, itu bisa dilihat di video ini. Sebagai orang Indonesia, kalau kita ditanya berapa jenis kelamin manusia, jawabannya gampang. Anak kecil juga tahu kalau jenis kelamin cuma ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Tapi seperti pertanyaan teman kita yang satu ini, bagaimana kalau kita bukan ditanya berapa, tapi kenapa jenis kelamin cuma ada dua? Selama ini, keberadaan dua jenis kelamin kita terima begitu saja sebagai hal yang normal. Contohnya, setiap kita pergi ke toilet umum, kita pasti merasa biasa saja kalau melihat simbol ini atau ini. Tapi, apa jadinya kalau tiba-tiba kita melihat simbol seperti ini, yang ternyata sudah bisa kita temukan di beberapa negara? Pada dasarnya, pengetahuan kita soal dua jenis kelamin berasal dari pengetahuan bahwa organ reproduksi manusia juga cuma ada dua macam. Menurut definisi WHO, seks atau jenis kelamin memang mengacu pada perbedaan biologis dan fisiologis antara perempuan dan laki-laki, seperti organ reproduksi, kromosom, hormon, dan sebagainya. Intinya jenis kelamin membedakan cewek dan cowok dari bentuk fisiknya. Misalnya, kenapa cuma cowok yang bisa berkumis lebat dan kenapa cuma cewek yang bisa berbodi seperti gitar Spanyol. Ciri-ciri ini sudah diprogram jauh saat kita masih ada dalam kandungan mama oleh kromosom, yaitu komponen genetis dalam DNA kita dengan kode kromosom XX untuk cewek dan XY untuk cowok. Uniknya, bisa dibilang kita semua awalnya berjenis kelamin perempuan karena percaya atau tidak, semua embrio atau calon bayi pada dasarnya berkromosom XX. Belakangan barulah gen cowok di kromosom Y akan beraksi membentuk testis yang kemudian memunculkan ciri-ciri fisik cowok lainnya. Hanya pada kasus yang sangat khusus bisa terjadi variasi genetis yang menghasilkan bayi intersex. Pokoknya, apapun jenis kelaminnya, kromosomlah penentunya. Kalau memang begitu, bagaimana dengan fenomena cewek dan cowok trans? Kenapa bisa ada cewek berpenampilan tomboy dan cowok berpenampilan kemayu? Disinilah kita akan mulai ngomong soal gender. Berbeda dari jenis kelamin, kalau kita ditanya ada berapa jumlah gender manusia, jawabannya bakal sangat kompleks. Soalnya, menurut WHO, gender lebih mengacu pada konstruksi masyarakat tentang ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Misalnya seperti norma, peran, dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Singkatnya, gender lebih berhubungan dengan bagaimana kita dibesarkan menurut standar cewek dan cowok yang ideal di mata masyarakat. Misalnya, bagaimana cewek dipandang harus lemah lembut dan manis, sementara cowok harus tangguh dan macho. Selama berpuluh-puluh tahun, sudah banyak filsuf yang mencoba mengkaji isu gender. Salah satunya filsuf perempuan asal Amerika Serikat Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble. Di sana, Butler menyampaikan pandangannya bahwa gender bisa jadi tidak bersifat biner, sehingga fenomena cewek tomboy atau cowok kemayu seharusnya kita lihat sebagai ekspresi, bukannya sebuah kelainan yang pantas kita jadikan bahan ejekan. Jadi balik lagi ke definisi WHO. Beda dengan jenis kelamin, gender ternyata bisa bermacam-macam dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Uniknya lagi, gender juga bisa berubah-ubah. Fenomena gender ketiga misalnya ditemukan di India dan Kepulauan Samoa. Dan tidak usah jauh-jauh, Indonesia juga punya. Misalnya pada masyarakat tradisional Bugis, mereka bahkan mengenal 5 gender, yaitu perempuan, laki-laki, calalai, calabai, dan bisu. Ada yang kepikiran contoh lain? Bicara soal jenis kelamin dan gender memang memusingkan, tapi setidaknya semoga video ini bisa membantu kita memahami isu ini dengan lebih baik. Jadi kalau lain kali ditanya kenapa jenis kelamin cuma 2, jawabnya jangan asal mangap ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah lihat video tentang mengapa kok ada laki-laki dan mengapa kok ada perempuan. Habis ini, kami akan memperlihatkan sebuah video lagi yang isinya tentang bagaimana cara merawat
diri kita sendiri. Mau? Aku pandai menjaga diri. Bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang, seperti mulut, dada, kemaluan, bagian sekitar paha, dan juga pantat. Bagian tubuhmu boleh disentuh saat seperti ibu atau ayah ketika memandikanmu, atau seperti ibu atau ayah ketika membersihkanmu sehabis buang air, dan juga dokter ketika memeriksamu didampingi oleh orang tuamu. Kamu harus berani menolak dan bilang tidak ketika orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruhmu buka baju di depannya, atau ketika kamu diminta menonton film atau foto telanjang, dan ketika kamu ditawarkan makanan oleh orang yang tidak kamu kenal. Kalau hal itu terjadi, kamu harus lari cepat ke tempat ramai dan meminta pertolongan. Teriak sekencang mungkin dan lapor ke orang tua ataupun guru. Untuk orang tua, ada tips nih untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak, seperti mandikan dan pakaikan baju anak sendiri. Selalu periksa kondisi tubuh anak. Jangan biarkan orang lain menyentuh anak sembarangan. Sering-sering ngobrol dengan anak. Bangun hubungan keluarga yang hangat dengan anak. Jaga penampilan anak agar tetap sopan. Ayo lawan pelecehan seksual anak mulai dari diri sendiri. Aku pandai menjaga diri. Jadi gimana adik-adik? Udah jelas belum videonya? Nah, dari kami, aku Afwan dan Nina berharap teman-teman yang sudah melihat video ini dapat mengambil manfaatnya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya menjaga diri sebagai laki dan sebagai perempuan. Iya, benar sekali. Karena di usia seperti adik-adik ini diperlukan sebuah effort untuk melindungi diri. Nah, sekian dari kami. Jadi dari kami, Kurang lebihnya kami mohon maaf. jika ada salah,